Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul ma idza shi'ta sahlan nahmaduka wa narju fala takilna ila anfusina فقل تعالى ولا أكون من ذلك واستغفرنا شأننا كله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقين في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk yang terhormat ayahanda dan Ananda yang sudah hadir, bunda tercinta dan teman-teman kakak saya dan seluruh keluarga, insyaallah di mana pada malam ini kita akan sama-sama muzakarah, sama-sama akan mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada syair mengatakan, laula ka ya zinatal wujudi ma tala 'aishi wala sujudi. Kalau bukan engkau ya zinatul wujud, wahai penghias kehidupan ini, maka ba'aishi wala wujudi, maka kehidupanku dan keadaanku, keberadaanku di dunia ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah indah. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi, dan saya ini tidak pernah merasakan indahnya dalam ruku', dalam berdiri dalam salat dan dalam sujud. Itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita clue, telah memberikan kita petunjuk. Kalau misalnya Anda wahai kalangan umat muslim, wahai semua manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau misalnya engkau mencintaiku, fattabi'uni, kuncinya satu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu. Barang siapa semua orang yang mau mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintunya cuma satu, enggak ada pintu yang lain. Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sampai ke derajat yang tinggi apabila kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tutur kata kita adalah tutur kata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua bersedih. Apakah kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah perilaku kita sudah mencerminkan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau jangan ngomong perilaku, jangan ngomong perkataan, apakah kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita kenal perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dalam kunci pertama dalam mengenal syariat, kalau misalnya kita mau cinta kepada agama ini, jangan belajar fikih dulu. Fikih itu adalah ilmu yang gersang. Jangan pernah belajar nahwu. Jangan pernah baca hadis dulu. Tapi satu, kenalilah siapa nabimu. Dengan engkau mengenal nabimu, dengan engkau mencintai nabimu, maka engkau akan mencintai Tuhanmu. Itu sudah pasti. Apabila engkau sudah mencintai nabi dan mencintai Tuhanmu, maka engkau akan mencintai ajaran yang dibawa oleh nabimu, yang mana itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita insyaallah sama-sama akan belajar mengenal siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, akan membaca kitab namanya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari nama bukunya saja, ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh seorang hadis mufassir, ahli tafsir, ahli hadis, yang mana beliau sudah sampai kepada tingkat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan sembarang tingkat. Beliau adalah Syekh Abdullah Sirajuddin almarhum. Ada suatu percakapan antara Syekh Abdullah Sirajuddin ini ketika dia menulis kitabnya. Saya ini menulis kitab ini
dengan penuh tetesan air mata. Karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya terharu Allah Subhanahu Wa Taala menarik tangan saya untuk menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan bahwa suatu saat ketika beliau sudah rampung dari kitab ini, buku ini, beliau melihat mimpi bahwasanya ia bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan di mimpi itu Nabi Muhammad SAW pengen wudu, dan Nabi Muhammad SAW di mukanya ini penuh dengan debu, seakan-akan beliau SAW baru pulang dari peperangan. Dan Syekh Abdullah Sirajuddin ini dalam mimpi bertugas sebagai orang yang membawa air wudu Rasulullah SAW. Dan ada salah satu sahabat dalam mimpi itu, sahabat Rasulullah. Dan Syekh ini dalam mimpi itu dia menuangkan air wudu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ia terbangun, ia menangis dan ia menanyakan kepada para ulama. Maka para ulama mengatakan, ketahuilah, bahagialah bahwasanya buku yang kau tulis ini adalah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari sama-sama kita lihat apa yang Syekh Abdullah Sirajuddin ini tuliskan. Al-Muqaddimah fi wujub at-ta'arruf ila janabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wujub al-ittila' ala syama'ilihi syarifah wa sajayahu al-latifah. Muqaddimah, ini permulaan tentang wajibnya mengenal ila janabi syarif, mengenal siapa itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya kita bisa terjemahkan, mungkin yang paling dekat ialah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Inilah, kalau misalnya kita nggak bawa pulang apa-apa dari buku ini kecuali kalimat ini, itu udah cukup. Bagaimana seseorang memanggil Rasulnya dengan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itulah harusnya kita memanggil Rasulullah SAW. Sekarang ada orang yang mengatakan kita nggak boleh panggil baginda, kita nggak boleh panggil Sayyidina. Sekarang Anda punya atasan, apakah Anda berani? Apakah hati Anda enak untuk tidak menyebutnya dengan yang mulia, yang terhormat? Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala pun dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Rasulullah SAW kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai Nabi, wahai utusan Allah. Apakah ada derajat, apakah ada jabatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada utusan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ya ayyuhan Nabi. Atau Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nabinya dengan sebutan yang lembut, dengan sebutan yang mana Nabi Muhammad SAW sedang berada dalam keadaan tersebut. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menerima wahyu, beliau itu kedinginan, ketakutan, dan beliau menutupi dirinya dengan selimut. Selimut bahasa Arab itu disar. Pada di surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai engkau orang yang sedang berselimut. Ini adalah panggilan-panggilan cinta, panggilan-panggilan kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nabinya. Bagaimana kita sebagai hamba dari Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil di Al-Quran ya Muhammad, tidak pernah. Kecuali kalau nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu Wa Taala panggil ya Musa, ya Zakaria, tapi Nabi Muhammad ya Muhammad tidak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan bagaimana kita berperilaku kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna fiikum Rasulullah, wa qala ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, dan ketahuilah wahai manusia, anna fiikum Rasulullah, bahwasanya di antara kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, menyuruhkan kita untuk mengetahui bahwasanya di antara kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasulnya sehingga mereka mengingkari rasulnya? Ini kita harus berhati-hati. Di sinilah letak kita harus mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sinilah letaknya pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak menjadi seperti umat-umat Nabi yang sebelumnya, yang mana mereka mengingkari Rasulnya. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu, karena mereka bodoh, karena mereka tidak mengenali siapa Rasulnya. Jangan sampai kita sebagai umat Muhammadiyah seperti itu. Mohon maaf nih sebelumnya, ini saya kebetulan mendadak, jadi saya nggak bawa buku. Ini ada HP. Inna haqqan ala jami'il uqala al-mukallafin an yata'arrafu ila hadzal rasul karim wa syama'ilihi al-hamidah wa khasailihi al-majidah. Sesungguhnya suatu hak, suatu kewajiban bagi semua orang yang berakal, bagi semua orang yang mukallaf. Yang mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan syariat. Apa? Untuk mengetahui ila hadzal rasul, untuk mengetahui rasul yang Allah utus ini, rasul terakhir ini, al-karim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengan sifat yang mulia, wa syama'ili al-hamidah, dan juga kita harus mengetahui syama'il. Syama'il itu adalah mengetahui peringkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui ciptaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mata beliau, bagaimana alis beliau, bagaimana hidung beliau, bagaimana tinggi badan beliau, bagaimana rambut-rambut beliau. Nah, di sini kita selama kita sudah 26 tahun, 25 tahun, apakah kita pernah mendengar rambut Rasulullah bagaimana? Peringkai Rasulullah, badan Rasulullah bagaimana? Itu adalah sifat-sifat al-khalqiyah, sifat-sifat yang mana Rasulullah SAW seperti itu diciptakan. Rasulullah adalah orang yang mana diciptakan paling sempurna. Nabi Yusuf adalah orang yang paling tampan di dunia ini. Tapi Rasulullah SAW, Nabi Yusuf adalah setengah ketampanan Nabi Yusuf adalah setengah ketampanan Rasulullah SAW. Kemudian juga khasail al-majidah. Nah, khasail al-majidah itu adalah khaslah sifat-sifat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Inilah yang harus kita hidupkan di hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang al-Imam sang pengarang pengen menjelaskan kepada kita, kenapa sih kita ini harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-wajhul awwal. Sebab yang pertama, Allah Ta'ala amara al-ibada an yu'minu bi hadzal rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Faqala aminu billah aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yang pertama, sebab yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana dengan ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih, dan rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang aku turunkan kepadamu wahai manusia, yaitu adalah ayat Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas apa yang telah kalian lakukan. Wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam yatatallabu minal ibadi an ya'rifu fadla hadzal nabiyil karim wa rif'ata mustawahu ala ghairihi wa ma asbagha Allah ta'ala alaihi minal kamalat an-nafsiyah. Nah, kemudian keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau gimana mau beriman kalau misalnya kita tidak mengetahui siapa yang akan kita imani? Wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam yatatallab minal ibadi an ya'rifu fadla hadzal nabiyil karim. Dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk mengetahui keistimewaan nabi yang mulia ini. Wa rif'ata mustawahu ala ghairihi, dan keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk tahu tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya sebagai stimulan kita untuk mau beriman. Kalau misalnya orang yang akan kita imani ini adalah orang yang tidak punya derajat khusus dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita imani? Maka dari itu kita harus tahu derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masbagha Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi minal kamalat an-nafsiyah, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari segala kesempurnaan yang ada di muka bumi ini kepada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam.
wa ma addabahu min al-adab al-karimah ar-radiyah, wa ma wahhabahu min al-khuluqil azim wal khalqil hasan al-karim. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul dari akhlak yang mulia dan dari ciptaan yang terindah. Wa ma abda'a fihi subhanahu min al-mahasin wa ja'ama fihi majami'al kamalat faja'ala jawharahul karim 'aliyan 'ala sa'iril afrad aw al-ajnas bihaitsu la yanqasu bi ghairihi minan nas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kesempurnaan yang ada di muka bumi ini, maka sampai tidak ada satu makhluk pun yang bisa kita serupai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka adalah rasul-rasul itu yang Allah Subhanahu wa taala utus, faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kita jadikan satu orang lebih afdal dan lebih sempurna daripada yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalur rusul dan afdalur rusul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling utama dari semua rasul. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada bandingannya di antara nabi dan rasul, bagaimana dengan kita? Kita sama sekali tidak ada bandingannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yuqasu bi ghairihi wa qad mayyazahu Allah ta'ala bi mumayyizatil kamal wa khassahu bi akramil khisal wa 'alahu bil khuluqil 'azim wa jammalahu fi ahsani surah wa abda'a taqwim wa khassahu subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ikhtisas فرباه بعنايته ورعاه برعايته فقال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku semuanya, beliau mendapatkan perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendidikannya. Kita lihat dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Apakah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemukanmu dalam keadaan yatim, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupimu, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjagamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim piatu dari sejak kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaganya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dan wahai Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menemuimu dalam keadaan tersesat, maka aku yang langsung memberimu hidayah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku sudah menemukanmu dalam keadaan yang fakir dan tidak punya apa-apa, fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla subhanahu wa ta'ala iqra'ahu wa ta'limah fi hin anna sallallahu alaihi wasallam nasha'a ummiyan faqala lahu subhanahu iqra' bismi rabbik. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang langsung mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah turunnya wahyu, ketika Nabi Jibril pertama kali turun ke Gua Hira, maka Nabi Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat sampai bunyi, saking kencangnya pelukan Nabi Jibril alaihissalam, sampai bunyi sampai Nabi Muhammad itu sesak nafas. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Faqala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Maka Jibril langsung memeluk erat Nabi Muhammad SAW lagi. Dikatakan, sekarang baca Nabi Muhammad. Qal ma Nabi Qura, saya belum bisa baca. Maka Nabi Jibril itu dipeluk lagi sama Jibril. Sampai yang ketiga, Iqra. Nah, maka Nabi Muhammad SAW membacakan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Langsung Nabi Muhammad SAW sejak saat itu bisa membaca. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang mengetahui ilmu di dunia ini sampai derajat yang mana orang lain tidak mengetahui. Nabi Muhammad SAW mengetahui hal-hal yang gaib di mana orang-orang biasa tidak bisa mengetahui. Nabi Muhammad SAW mengetahui
keadaan-keadaan umat-umat yang terdahulu, di mana orang-orang biasa